Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan membahas mengenai satu abad kemuhammadiyahan. Muhammadiyah itu lahir pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Hijriah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam terbesar di Indonesia yang melakukan pelaporan pemurnian sekaligus pembaharuan Islam di sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari Kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah itu secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah ini tuh untuk menghubungkan dengan ajaran dan juga jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dengan nama itu, ia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Nabi Muhammad dan juga asasnya itu adalah ajaran Nabi Muhammad, yaitu Islam. Dan tujuannya itu ialah untuk memahami dan juga melaksanakan ajaran Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad agar dapat menjalani kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan juga bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mulai ada benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu tuh diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang telah bermukim di Saudi Arabia. Nah, dengan modal kecerdasannya ini, dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan juga bacaan atas karya-karya para pembaharu pemikiran Islam itu telah menanamkan benih-benih ide pembaharuan di dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi sekembalinya dari Arab Saudi itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide dan juga gerakan pembaharuan. Nah, nama Muhammadiyah itu pada mulanya diusulkan oleh kerabat sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Muhammad Samidu yang kemudian diputuskan oleh Kiai Dahlan setelah melalui salat istiqoroh yang artinya pilihan untuk mendirikan kemuhammadiyahan itu memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi sebagaimana tradisi kiai ataupun dunia di pesantren. Nah, gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah itu tersebut selain untuk mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi dan juga memayungi sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang mana sekolah itu tuh merupakan rintisan lanjutan dari sekolah yang dikembangkan Kiai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran, baik itu mengandung ilmu agama maupun ilmu Islam dan juga pengetahuan umum. Dalam pandangan Darnamawi Hadikusumo, ketika umat Islam sedang dalam kelemahan dan kemunduran akibat tidak mengerti kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka Muhammadiyah itu mengungkapkan ajaran Islam yang murni serta menganjurkan kepada umat Islam untuk mempelajarinya dan kepada para ulama itu untuk mengajarkannya dalam suasana yang maju dan juga menggembirakan. Nah, kelahiran Muhammadiyah itu sebagaimana yang telah melekat dengan sikap, pemikiran, dan juga langkah Kiai Dahlan sebagai pendirinya, mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberikan karakter yang khas dan juga kelahiran dari perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kiai Dahlan ini tuh memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan juga membangun kehidupan yang berkemajuan melalui pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikannya kepada sumber yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Adapun langkah pembaharuan yang bersifat reformasi ialah dalam merintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan juga pelajaran umum. Nah, gagasan pendidikan yang dipelopori Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tuh merupakan pembaharuan karena mampu mengintegrasikan aspek iman dan juga kemajuan, sehingga dihasilkannya sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecahnya kepribadiannya. Nah, menurut Darmawi Hadikusumo ini tuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dengan segala aspek seginya. Artinya, secara kemuhammadiyahan bukan hanya memandang Islam itu sebagai akidah dan juga ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangkut akhlak,
dan juga muamalah duniawiyah. Karena itu Muhammadiyah itu memulai gerakannya dengan meluruskan dan juga memperluaskan paham Islam untuk diamalkan dalam sistem kehidupan yang nyata. Nah, berdirinya Muhammadiyah itu adalah karena adanya alasan dan juga tujuannya, yaitu untuk membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan juga kebiasaan yang bukan Islam, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran Islam dan juga pendidikan Islam, dan mempertahankan Islam dari pengaruh dan juga serangan luar. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal abad ke-19 untuk melakukan pembaharuan Islam di Indonesia, di mana Muhammadiyah berfokus pada permurnian Islam untuk kembali ke ajaran tauhid yang sebenar-benarnya. Karena Muhammadiyah berdiri dengan nafas amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid atau pembaharuan. Karena pada saat itu Islam telah dikikis oleh berbagai macam paham seperti syirik, kufarat, bid'ah, tahayul, dan menyebabkan kaum muslimin menjadi terbelakang dan bodoh. Dengan kondisi seperti itu, para penjajah dan kaum kafir dengan sangat mudahnya menguasai Indonesia dan menjajah Indonesia selama berabad-abad. Misi dari Muhammadiyah yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tak lain dan tak bukan untuk memberantas penyakit umat yang bernama TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan kufarat. Inilah misi yang dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah menerima ajaran dari Abdul dan Rashid Ridho dan ingin memulihkan kembali ajaran Islam. Jauh dari bentuk-bentuk penyimpangan dan penyelewengan akidah, Muhammadiyah tidak hanya mengusung paham agama Islam, tetapi juga turut memajukan bidang pendidikan, terutama dalam memberantas keterbelakangan, pembunuhan, dan kemiskinan di kalangan penduduk pribumi. Semangat keberpihakan kepada rakyat yang tidak memiliki pemberdayaan menjadi semangat dan nafas pergerakan Muhammadiyahan. Selain panti asuhan, Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit untuk fakir miskin. Selain itu, ada juga sejumlah kegiatan pendidikan bagi masyarakat miskin. Apalagi organisasi perempuan Muhammadiyah juga terbilang aktif, yang kemudian dikenal dengan nama Aisyah pada tahun 1917. Organisasi otonom ini berfokus mengembangkan pendidikan anak-anak dan perempuan tanah air. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membentuk Muhammadiyah yang tumbuh menjadi gerakan reformis dan modernis. Gerakan ini kemudian mampu mencerahkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Amal usaha Muhammadiyah yang disingkat sebagai AUM merupakan salah satu usaha yang dibangun oleh persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah itu sendiri, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekarang, Persyarikatan Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia dan memiliki aset yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, tak kurang Muhammadiyah memiliki 200.000 sekolah, mulai dari sekolah dasar, menengah, sampai lanjutan, termasuk memiliki 167 perguruan tinggi. Muhammadiyah juga memiliki 245 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, ratusan panti asuhan, dan ratusan balai pengobatan. Persyarikatan Muhammadiyah juga memiliki bank perkreditan untuk masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan. Seiring dengan perjalanan Muhammadiyah yang lebih tua dari Republik ini, maka amal ma'ruf nahi munkar harus sinergi dengan implementasi di lapangan. Sebagai organisasi Islam Muhammadiyah harus mampu dan bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Satu abad adalah perjalanan panjang bagi Muhammadiyah. Kini Muhammadiyah telah melewatinya. Penandanya ialah Muktamar 1 abad di Yogyakarta dan Milad Muhammadiyah 1 abad yang baru saja berlalu. Muktamar dan Milad 1 abad merupakan perhelatan akbar yang krusial karena ia menjadi cerminan tentang perlunya gerakan tajdid sebagai identitas dakwah Muhammadiyah untuk direvitalisasi.
Kelahiran Muhammadiyah pada awal abad ke-20 dan dari rahim bumi Jawa berlatar belakang keraton Mataram merupakan tantangan tersendiri. Kaum ini dipenuhi dengan tradisi anti kritik yang merupakan bagian dakwah yang kompleks bagi Muhammadiyah. Secara internal, tantangan ini diperumit oleh situasi keterbelakangan dan kebodohan masif bangsa serta kehidupan masyarakat agraris berpola ekonomi rendah. Kemudian muncullah permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Permasalahan pertama yaitu mendorong Ahmad Dahlan melakukan pembongkaran bagaimana cara berpikir beragama menurut kaidah ilmiah. Gerakan perlawanan atas arus utama kaum penghulu keraton dimulai dengan membenahi arah kiblat sesuai perhitungan ilmu falak. Perubahan kecil, tetapi sangat efektif, kemudian juga menimbulkan banyak perdebatan dan diskusi di kalangan ulama konservatif saat itu. Tersingkir dari lingkaran elit kauman adalah resiko yang harus ia terima. Permasalahan kedua yaitu tentang kebodohan dan keterbelakangan yang melahirkan momen kreatif Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah untuk melakukan gerakan pembumian Al-Ma'un yang berisi yaitu tentang fakir miskin adalah kategori yang merujuk pada kemiskinan sebagai akibat langsung dari kebijakan ekonomi yang menduduki kaum pribumi sebagai kelas ketiga setelah kaum penjajah. Kemudian mereka harus ada rasa puas dalam diri mereka karena telah menjadi kelas pekerja rendahan, sementara yatim dimaknai sebagai kelompok tertindas oleh kejahatan kolonial secara politik dan kultural. Permasalahan lain yang tak kalah menantang adalah permasalahan tentang masyarakat subsisten, yaitu masyarakat yang memiliki beberapa ciri antara lain, seperti mereka mendahulukan prinsip yang penting selamat atau safety first. Misalnya, seperti seorang petani menanam padi di sawah atau palawija di ladang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Mereka tidak memiliki cukup keberanian melakukan perubahan pola tanam maupun memperbesar investasi pertanian dan ladang mereka. Dalam kultur agraris seperti ini, warga masyarakat menciptakan mekanisme membagi-bagikan kekayaan kepada semua. Siapa yang paling banyak dan sering membagi kekayaan kepada warga lainnya, dialah yang dipandang sebagai warga terhormat. Kultur kemiskinan ini membuat warga terbiasa dengan etos ekonomi yang rendah. Semua persoalan ini memaksa Muhammadiyah untuk melakukan aksi transformatif Al-Ma'un dan memiliki tiga ranah secara simultan. Yang pertama yaitu ranah sosial karitatif berupa santunan makanan dan minuman kepada kaum duafa. Yang kedua itu ada ranah pendidikan modern dengan menggunakan model pendidikan keagamaan dan pendidikan sekuler untuk mencerdaskan dan mengajarkan bangsa dari zaman kegelapan menjadi terang benderang. Dan yang terakhir itu ada ranah pelayanan sosial dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam situasi tersebut, Muhammadiyah hadir untuk menawarkan solusi lain seperti cara berpikir dan bertindak rasional, berpedoman pada ideologi permunian akidah dengan slogan anti TBC, yaitu TBC adalah takhayul bid'ah dan hufarat, dan pembersihan ajaran-ajaran agama yang akan dilakukan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Melalui media pendidikan dakwah ini sangat efektif untuk menyebarluaskan paham keagamaan baru yang hasilnya juga dapat dirasakan. Etos ekonomi tumbuh di kalangan Muhammadiyah yang para pengikutnya terdiri dari saudagar dan pedagang. Rasionalisasi dalam kehidupan duniawi mengedepankan perubahan yang signifikan,
yang kemudian mendorong Muhammadiyah untuk mewujudkan ajaran-ajaran agama dalam bentuk praktis sosial dalam koridor Islam berkemajuan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum